got Jesus. I got all that I could ever need. Take the world. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup yang kudus seperti Kristus ya. Dan tema besar adalah hidup meneladani Tuhan Yesus. Saudara, bicara tentang kekudusan itu ya sesuatu yang kayaknya hari-hari ini sudah langka. Ya, orang Kristen mulai terbuai ya, dan namanya hidup kudus itu sudah agak mulai dilupakan. Bahkan banyak orang yang berkata begini, ndak usah terlalu rohani-rohani lah ya. Ngapain kudus-kudus ya, kan Tuhan sudah mati buat kita. Darahnya sudah tercurah dan dosa kita sudah diampuni. Ya, apalagi orang Kristen kalau udah ngomong dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Enak sekali jadi Kristen ya. Tapi hari ini kita disuruh belajar untuk hidup seperti Kristus hidup, yaitu hidup dalam kekudusan. Kenapa kita harus hidup kudus, saudara? Hidup kudus itu bukan pilihan bagi orang Kristen, tapi keharusan. Kalau pilihan boleh iya, boleh tidak. Tapi kalau keharusan, mau atau tidak harus mau, ya. Dan tentu ada alasan kita disuruh hidup kudus itu kenapa, saudara? Yang pertama, kita harus hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Amin. Dan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Melihat aja ndak bisa loh. Ya, apalagi mengalami Tuhan, apalagi doa kita dijawab Tuhan. Melihat Tuhan aja nggak bisa. Tapi banyak orang Kristen pede, ya. Iya, saya percaya Tuhan mengasihi dan menyayangi saya karena Dia adalah sahabat saya. Dia mengerti walaupun sekarang saya hidup dalam dosa, tapi Tuhan itu penyayang umatnya. Apakah benar seperti itu, saudara? Ya, kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat 20. Ini ayat dari gereja, saudara, diberi ya. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian di sana, kita baca bersama. Saudara boleh baca di sini, kalaupun tidak ada sini, saudara boleh buka Alkitab saudara. 1, 2, 3. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yang berikutnya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti apa? Kristus yang memanggil kamu, ya, Dia juga kudus, saudara. Ya, sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sampai di situ dulu, ya. Kita melihat di sini kenapa kita harus hidup kudus? Ya, yang pertama karena Tuhan itu kudus. Dan Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di ayat yang lain dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Kita kembali coba ayat yang ke-13 tadi di sana. Bagaimana kita menyiapkan diri kita ya untuk sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Dikatakan tadi di sana, sebab itu siapkanlah akal budimu dan waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Tuhan nanti akan datang kembali kedua kali untuk menyatakan dirinya. Dan kita, umat Tuhan, gereja Tuhan harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri seperti apa? Dikatakan, sebab itu siapkanlah apa? Akal budimu. Akal budi ini beda dengan pikiran. Semua manusia diciptakan Tuhan dikasih otak. Ya, dikasih otak.
Ada orang yang memakai otaknya untuk memikirkan hal-hal yang jahat. Ini namanya akal bulus. Amin. Tapi ada orang yang memakai otaknya untuk memikirkan hal-hal yang baik. Namanya akal budi. Tapi orang ada nama budi tapi tidak berakal. Nah itu. Ya, jangan jadi orang yang namanya budi tapi tidak berakal budi. Saudara, kita semua diciptakan dikasih otak loh. Semua punya otak di sini kan? Maaf ya, saya bukan mau bicara kasar, tapi ini memang otak dikasih untuk berpikir. Tapi yang memakai otaknya untuk memikirkan perkara-perkara yang baik, yang kudus, yang suci itu hanya sedikit orang. Yang namanya hidup berakal budi. Kita ini pakai akal budi. Contoh saudara, orang yang tidak berakal budi siapa? Orang yang merokok itu nggak berakal budi. Udah tahu di dus rokok ditulis, rokok itu menyebabkan kanker, hipoten, serangan jantung, bahkan rokok membunuhmu. Tapi dia tetap merokok. Itu namanya apa? Tidak berakal budi alias terusin aja blok. Nggak dosa kok saudara. Memang benar. Orang yang nggak pakai akal budi sebutannya goblok. Itu bodoh karena kau tidak mengerti kehendak Tuhan. Siapa lagi orang yang tidak berakal budi? Wanita-wanita, anak-anak muda cari jodoh ya. Udah tahu laki-lakinya kelakuannya begitu, masih belum menikah, dugem, merokok, mabok, hidup dalam dosa. Kau pilih dia untuk menikah. Ya, namanya tidak berakal budi. Nanti kalau sudah nikah konseling terus. Ya, konseling terus. Ya bu, itu suami saya begini. Saya selalu balik ini, yang suruh kau nikah siapa dulu? Ya kan kau sendiri yang pilih. Ya itulah harga yang harus kau bayar, berdoa. Karena kau tidak memilih dengan akal budi. Ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan, siapkan akal budimu, bukan akal bulusmu. Ya, tapi akal budi. Ayo saudara, kita pakai otak kita untuk berpikir hal-hal yang baik. Engkau percaya atau tidak? Engkau berubah atau tidak? Dunia ini terus berubah. Dunia nggak pernah tunggu kita berubah. Kau berubah atau tidak, dunia akan menggilasmu. Karena memang tujuan dunia ini menghancurkan orang percaya. Untuk meremukkan imanmu sehingga engkau bisa menyangkal Tuhan di akhir zaman. Karena itu ayo berubah. Pakai akal budi kita. Ya, karena firman Tuhan Yesus berkata, ada satu hal yang bisa mengalahkan dunia ini, yaitu apa? Iman. Iman yang mana? Iman yang hidup. Iman yang memiliki akal budi dan dikatakan waspada. Lalu letakkanlah seluruh pengharapan kita menjelang Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya. Lalu ayat yang berikutnya saudara dikatakan di sana, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ini yang saya sebut dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, saya bilang kemarin, saya bikin status, orang itu kalau belum ketemu Tuhan gampang tinggalin Tuhan. Karena jodoh, karena ini jadi Yudas Iskariot. Itu namanya Kristen ilegal. Kristen agamanya, tapi namanya belum terdaftar dalam kerajaan Allah. Makanya bimbang terus. Karena jodoh tinggalin Tuhan Yesus, karena pekerjaan tinggalin Tuhan Yesus, karena duit tinggalin Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka hidup dalam hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohan. Semua kita harus punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan supaya hidup diubahkan. Ya, bagaimana Bu bisa tahu pengalaman pribadi dengan Tuhan? Saya pernah menyesali waktu saya terima Tuhan Yesus. Saya menyesalnya tuh gini, Tuhan, kenapa nggak dari dulu aku kenal Tuhan? Kenapa nggak dari dulu Tuhan? Karena sudah banyak waktu yang aku pakai untuk hidup dalam kebodohan, melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Aku merasa rugi, Tuhan. Kenapa nggak dari dulu? Dulu aku bodoh. Sebagai orang percaya yang hidupnya dibaharui, hal-hal yang dulu merupakan keuntungan bagi kita, sekarang kita anggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 15 dikatakan di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi
kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Kristus yang kudus yang telah memanggil kamu. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Kristus yang panggil kita ini kudus. Nah, kalau Tuhan yang kudus, kita berdosa, ya kita nggak bisa tinggal satu rumah dengan Tuhan. Dan Tuhan nggak bisa menyertai kita. Ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Musa dari Mesir ke tanah perjanjian, Musa bilang, Tuhan tolong sertai kami, Tuhan bangsa ini. Tuhan bilang, aku kirim malaikat menyertai kamu. Karena kenapa? Aku tidak bisa berjalan di tengah-tengahmu. Karena kalau aku berjalan di tengah-tengahmu, lalu kamu itu keras kepala, tegar tengkuk, nggak mau bertobat, aku bisa membunuhmu. Karena kekudusan Tuhan itu membinasakan orang yang berdosa. Tuhan sampai takut. Tuhan bilang, jangan. Biar malaikatku aja yang berjalan dengan kamu. Aku jangan. Karena kalau aku berjalan bersamamu, kamu pasti mati di jalan. Karena aku kudus, tapi kamu tidak kudus. Kalau saudara terus hidup dalam dosa, ya kita beda server dengan Tuhan. Ya kalau nggak satu server, nyambung nggak saudara? Nggak nyambung. Makanya Tuhan Yesus berkata, ya firman Tuhan bilang, ya seringkali doa kita tidak didengar, tidak dijawab, bukan karena telinganya Tuhan yang kurang tajam, bukan karena tangannya yang kurang panjang untuk menolong kita, tapi dosamu itu yang menjadi penghambat berkat Tuhan tercurah. Karena nggak satu server, Tuhan kudus, kita berdosa. Tapi banyak orang Kristen bilang, nggak apa-apa, tapi kan Tuhan sayang aku dan dia sudah mati. Dosa awal kita bertobat, sebelum kita bertobat, itu kita hidup dalam dosa. Waktu kita terima Yesus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah. Tapi setelah kita terima kasih karunia, kita tidak bisa lagi bermain-main dengan dosa. Ya, kita tidak bisa. Keselamatan kita semua nggak bisa dapat dengan kekuatan kita, tidak bisa. Saya selamat dengan dosa saya dulu tidak bisa. Saya butuh kasih karunia untuk menyelamatkan saya. Setelah saya diangkat dari dosa, saya diselamatkan. Kenapa saya harus balik lagi ke lumpur itu? Itu namanya engkau menginjak-injak kasih karunia Tuhan, menginjak-injak darah pengorbanan Kristus dengan sengaja. Orang yang sudah bertobat mengenal Yesus harus hidup kudus, saudara. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan di sana, saudara, ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya, dan tanpa kekudusan kita tidak lihat Tuhan. Ayat 17 berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketaatan, dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita semua memanggil Tuhan Bapa, yang tanpa memandang muka, Dia akan menghakimi kita nanti. Nggak peduli mau saudara pendeta, mau bukan, mau pengerja, mau jemaat, mau STH, MTH, S1, S21, S23, kayak Samsung, nggak peduli. Tuhan tidak memandang muka. Satu saat kita semua pribadi lepas pribadi akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab akan hidup kita di dunia ini. Karena itu, kalau engkau tahu Tuhan akan datang sebagai hakim, maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia. Takut akan Tuhan. Ya, aduh, saya jengkel sama suami saya, tapi karena saya takut akan Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya mau berdamai dengan suami saya. Itu artinya kita ini menuruti firman. Kita menundukkan ego kita, perasaan kita, emosi kita kepada firman Tuhan. Itu namanya kita hidup takut akan Tuhan. Ya. Sekarang ini tapi orang ngomong kekudusan, kalau yuk dugem yuk, enggak, saya enggak dugem, sok rohani lu, sok kudus lu. Ya, itu jawabannya. Orang hidup kudus dibilang sok rohani. Kau enggak rohani, enggak bisa masuk surga. Enggak ada orang berdosa di surga, enggak ada. Tuhan mengampuni dosa kita, bukan berarti saya khotbah sekarang saya tidak berdosa. Saya masih melakukan dosa yang tidak saya sengaja. Tapi saya tidak terikat lagi dengan dosa.
Ini yang dimaksud Yesus menyediakan darahnya untuk dosa-dosa yang kita nggak sengaja. Saya masih bisa marah? Bisa. Karena saya masih manusia. Tapi saya nggak mau terikat dengan perselingkuhan, kenajisan, judi, rokok, amarah, kemabukan. Itu dosa-dosa keterikatan. Orang marah biasa. Tapi kalau tiap hari marah-marah, itu sakit jiwa. Jiwamu sakit, saudara, benar. Ya, bedakan antara dosa keterikatan dan dosa kejatuhan. Kalau dosa kejatuhan itu cepat-cepat taubat. Itu jatuh. Aduh, saya tadi marah, saya tadi tersinggung loh sama orang itu. Aduh, saya tadi jatuh dalam dosa, saya tersinggung. Ampuni saya Tuhan, kuduskan saya Tuhan. Oke. Tapi nggak ada orang selingkuh tuh, aduh saya jatuh selingkuh. Selingkuh itu nggak satu hari ya, men. Emang ada orang ketemu, selingkuh yuk, ayo selingkuh. Nggak ada, itu dibangun. Pakai rasa, pakai ini, itu ya jatuh. Kalau ada bapak-bapak yang bilang, aduh ampuni saya Tuhan, tadi saya jatuh ke panti pijat, saya tidur sama perempuan, saya ampuni saya Tuhan. Nah, ini juga perlu dipertanyakan, kenapa bisa pergi ke situ? Ya, hati-hati loh saudara, jangan kau permainkan kasih karunia Tuhan. Biar orang mau bilang, itu Ibu Dedi pendeta hukum Taurat, ya. Nggak percaya kasih karunia. Justru saya sangat percaya kasih karunia. Saya sangat menghormati kasih karunia Tuhan. Makanya saya tidak mau main-main dengan kasih karunia Tuhan. Karena ini Alkitab yang ngomong. Satu saat Tuhan akan datang sebagai hakim untuk mengadili kita semua. Jadi nanti kalau tanya, kamu pernah selingkuh nggak? Enggak Tuhan, putar channel 5 malaikat. Ada rekaman kita semua, ada. Sudah pikir nggak ada? Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, untuk merekam semua yang kita lakukan. Satu saat nanti Dia akan mengadili kita dan memberikan upah sesuai dengan perbuatanmu di dunia ini. Dan tidak ada CCTV tercanggih yang melebihi mata Tuhan, menembus langit, loteng, dinding kamar, menembus handphonemu. Semua yang tidak terlihat istrimu terlihat oleh mata Tuhan. Amin bapak-bapak. Ibu-ibu juga. Biar saya nggak disalahkan. Ya, ibu-ibu, apa yang nggak terlihat oleh suamimu terlihat oleh mata Tuhan. Anak-anak muda yang tidak dilihat orang tuamu dilihat oleh mata Tuhan. Terus kita mau ngapa? Hiduplah dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Lalu berarti kalau Tuhan datang sebagai hakim nanti akan ada kiamat. Yes, ya. Kiamat sudah di depan mata. Menurut ramalan, ya, prediksi kematian Paus Paulus, ya, kemarin kita berduka, seluruh dunia berduka, ya. Salah satu hamba Tuhan di dunia dipanggil Tuhan. Ya, ada prediksi yang berkata bahwa Paus itu hanya sampai 112, ya. Yang kemarin meninggal katanya sudah 111 kalau saya nggak salah sih. Ya, dan nanti setelah ini akan ada penggantinya. Nah, itu sudah paus terakhir. Setelah itu kiamat, konon katanya. Ya, tapi kita harus kembali pada firman Tuhan. Ya, orang mau memprediksi apa boleh-boleh aja, namanya juga prediksi. Tapi tolak ukur kita adalah firman. Di satu sisi, Jepang sedang mempersiapkan panitia kiamat. Ya, lagi dicari ini siapa yang bisa. Dia menerima tenaga kerja loh, yang terutama anak-anak muda yang ahli IT. Karena perkiraan 2030 akan ada asteroid yang besar menabrak bumi, dan mereka berprediksi itu adalah akhir dari bumi ini. Nah, mereka itu cari ahli-ahli IT yang bisa membelokkan ini berapa derajat, mungkin ini asteroid bisa dibelokkan agar nggak tabrakan sama bumi. Ini Jepang ini saudara. Ya, karena mereka prediksi 2030 itu bisa bertabrakan asteroid dengan bumi. Jepang lagi memikirkan panitia kiamat. Indonesia sibuk mikir ijazah palsu. Kasihan bangsa kita ini ya. Aduh, cuma soal ijazah saja masih diragukan keaslian dan kepalsuannya. Saya bingung, orang lain, negara lain sudah bikin robot, bikin yang 10G apalah itu ya, kamera canggih. Ijazah aja asli atau palsu masih bingung. Please saudara, jangan tertawa buat bangsamu, doakan bangsa ini. Sangat tidak penting. Orang sudah memikirkan hal-hal yang ke depan, mempersiapkan tim ahli untuk membelokkan berapa derajat asteroid di luar angkasa sana.
Dan Indonesia masih mikir ijazah asli dan palsu. Astagfirullah, subhanallah. Apapun prediksi manusia, ya boleh-boleh saja orang memprediksikan kiamat toh. Saya tapi selalu suka kembali kepada firman Tuhan, ya. Bukan kembali ke laptop, kembali ke firman Tuhan. Mari kita lihat bersama 2 Petrus. Apa yang Alkitab katakan tentang akhir zaman? Kiamat. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 13, saudara. Nah, ini firman Tuhan yang bilang. Jadi kita boleh dengar, mau dari sini ada prediksi, dari sana ada prediksi, balik lagi ke firman. Baca 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Termasuk saudara dan saya enggak? Ya. Jadi mau sehebat apapun itu orang-orang kaya di dunia mau bikin bunker di bawah tanah, ya, untuk bersembunyi kalau ada satu gempa hebat terjadi, mereka masuk ke bawah tanah, dijual 6 triliun kali satu bunker. Yang ada duit boleh silakan pesan. Tapi saya cuma mau kasih tahu firman Tuhan bilang, semua akan hancur dengan nyala api, dengan gemuruh yang dahsyat, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya bisa jadi itu kalau asteroid tabrakan sama bumi, ya mungkin itu. Ya memang benar itu akan terjadi, gemuruhnya dahsyat, lebih daripada gemuruh gempa bumi 7,9, itu lebih. Karena langsung hilang lenyap semua yang ada di atasnya. Saudara, ini akan terjadi, dan ini bukan saya ngomong, ini Alkitab yang bilang. Kalau akan hilang semuanya, rumahmu hilang, depositmu hilang, semuanya hilang. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi hari itu? Alkitab nggak catat gini, maka yang punya duit beli emas. Ya, karena sekarang emas kosong, saudara. Semua mau berburu emas ini. Ya, ngerti emas naik, semua berburu. Ya kalau nggak ada duit, nggak apa-apa, beli aja asal ada duit. Ya, emas naik terus ini sampai nggak ada barang, antam aja nggak ada barang katanya. Ya, Mas Daniel ini naik terus beratnya, tapi harganya turun, nggak naik, saudara ya. Alkitab nggak bilang cepat persiapkan dirimu investasi, beli tanah, simpen dolar. No, jangan sampai hari ini kita dibuyarkan. Ayo ini sekian naik sekian, kita bingung bagaimana menyelamatkan diri dari resesi, bagaimana begini. Kalau ada duit beli emas silakan, daripada duitnya nganggur toh. Tapi jangan ingat tabur loh untuk pelayanan juga ya, untuk nama Tuhan ya. Jangan pelit-pelit loh. Bukan harus nabur ke saya, enggak perlu. Lihat pekerjaan Tuhan di luar yang membutuhkan. Jangan hidup bagi egomu sendiri. Karena semuanya akan hilang lenyap. Ya, ibu-ibu mau kau beli tas 2M, 3M, hilang lenyap. Terbakar dunia ini, gemuruhnya hancur, nyala api yang luar biasa. Jadi enggak usah beli yang mahal-mahal ya, yang miliar-miliar itu enggak usah, ya. Mending pakai uangmu untuk hal-hal yang berakal budi dan bijaksana. Lalu Tuhan suruh kita ngapain kalau kita tahu semuanya akan hancur? Pertama, ya, hari Tuhan tuh datang seperti pencuri. Artinya tidak ada satupun yang tahu. Ya, pencuri datang nggak pernah kasih tahu. Nanti malam saya mau datang loh ya. Nanti setelah ini pendeta ini mati, nanti akan saya kiamat. Nggak ada. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Alkitab berkata tidak ada satupun yang tahu karena dia datang seperti pencuri. Lalu apa yang kita lakukan? Ayat berikutnya, ayat 11 berkata begini, saudara. Baca bersama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini yang Alkitab suruh. Persiapan kita itu ngapain? Hidup suci dan saleh. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan lagi main-main dengan kekristenanmu. Jangan nggak peduli dengan kekudusan. Engkau menebar hawa nafsu, hidup dalam megahan malam di sana di dunia nightclub, ya, persinahan, kenajisan. Engkau berbaur dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pisahkan dirimu, saudara.
Bukan mau sok rohani, tapi kita memang harus rohani untuk bisa dipisahkan Tuhan. Karena Alkitab bilang, karena kalau demikian semuanya itu akan hancur. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Bertobat. Jangan ada amarah, kekecewaan, kenajisan, dosa apapun. Mari kita mulai koreksi-koreksi, buang-buang saudara, buang. Jangan banyak koleksi dosa. Ya, tapi buang. Aduh, aku ini masih pahit sama mertuaku. Pulang gereja ini aku mau berdamai. Kirim mertuaku duren. Tapi kalau dia darah tinggi jangan, nanti mati ya. Aku ini pahit sama iparku. Nanti pulang aku berdamai aku WA dia minta maaf Hello saudara. Ya, aku ada selingkuhan nih bapak-bapak ya. Sebelum selingkuhanku buka mulut nanti tes DNA. Lebih baik aku ya minta ampun sama Tuhan nih, sama istriku ya. Hati-hati loh bapak-bapak. Ya, karena dosa itu tidak akan pernah ya diam untuk mengejar saudara ketika saudara jatuh di dalamnya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12 berkata di sana. Baca bersama, yaitu siapa? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu diulangi lagi apa? Langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Wow, ngeri itu akan terjadi. Ya, akan terjadi itu saudara. Alkitab yang mencatat. Kita ini orang-orang kudus yang mempercepat kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak dipercepat, tidak akan ada yang selamat. Semuanya murtad. Semuanya binasa. Dunia ini makin terus menuntut orang untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Makanya Tuhan harus percepat. Karena kalau tidak, orang kudus juga tidak tahan. Banyak orang akan meninggalkan imannya kepada Tuhan. Ya, dan mulai ikut ya mencari sesuatu yang menurut dia dapat memuaskan hawa nafsunya. Ya, bagi kita saudara, ya udahlah kalau memang dunia ini mau hancur ya silakan. Makanya jangan terlalu terikat pada perkara-perkara dunia ini. Ya, ibu-ibu mulai bertobat, jangan terikat sama dunia ini terus. Ya. Belanja terus, shopping terus, ya. Ingat mau terbakar semua ini. Amin. Ya, jadi siap-siaplah hidup kudus, ya. Daripada itu tas-tasmu jadi saksi di neraka. Ya, mending bertobat sekarang. Bertobat, bener saya bilang bertobat, ya. Kalau dikasih orang, ya enggak apa-apa dipakai. Kalau beli terus sampai diperbudak, lupa menabur. Orang tuh biasa kalau beli terus tuh pelit itu orangnya. Pasti enggak pernah menabur itu. Ya, karena dia selalu buat dirinya sendiri. Ya, tapi saudara, dikatakan di situ, ayo kita ini menantikan kedatangan Tuhan, kita ini mempercepat kedatangan Tuhan itu, karena kalau nggak dipercepat tidak akan ada yang selamat. Tapi ada janji Tuhan. Jangan cuma berhenti di situ hancur dan nyala api. Terus gimana kita ini nasibnya yang percaya pada Tuhan? Alkitab selalu memberi janji bagi kita yang percaya dan itu pasti akan digenapi. Ayat yang terakhir 13 baca bersama. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Karena dunia yang sekarang yang kita kenal ini sudah kotor, udah bejat, udah banyak dosa, tempat keadilan sudah tidak ada keadilan, kata firman Tuhan. Kita menantikan dunia yang baru, bumi yang baru dan langit yang baru. Di mana di sana hanya terdapat kebenaran. Tapi ada orang bilang begini sama saya, Bu, nanti berarti di surga itu kita ngapain aja ya? Udah nggak ada dosa ya? Bete banget ya? Ini memang setan punya anak buah, saudara. Dia bilang, udah nggak ada selingkuh, nggak ada dugem, berarti, aduh, bete banget ya di surga ya? Saya bilang, kau pilih dari sekarang aja binasa. Ya, ada loh orang berpikiran begitu loh saudara. Dia nggak menantikan langit yang baru. Saya bilang ya udah nanti kau hidup di neraka. Banyak di sana bintang-bintang film. Ya nanti biar kau di sana rame. Ya. Jadi saudara, Tuhan menjanjikan bagi kita langit yang baru dan bumi yang baru, di mana di situ terdapat kebenaran. Makanya mari kita hidup dalam kekudusan seperti Kristus hidup.
Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah karena masalah persoalan hidup kita menjadi kecewa. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, rasanya semua masalah kita menjadi kecil. Iya apa iya? Ya, aduh, rasanya debt collector besok mau datang, ya kecil ya kalau dibandingkan dengan siapa tahu pas dia datang pas dunia ini lenyap. Tuhan tidak mendengar doa yang seperti itu ya. Makanya mulai beres-beresin, ada utang mulai dibayar. Ya, jangan kau pikir nanti Tuhan lupa itu utang, selesaikan. Apa yang perlu kita beresin hari-hari ini. Selama masih dikasih waktu. Ya, berita tentang akhir zaman itu harus terus didengungkan hari-hari ini. Karena kedatangan Tuhan memang sudah sangat dekat. Tapi orang yang hidup dalam kekudusan, yang terus bertahan, ada langit yang baru, ada bumi yang baru, di sana terdapat kebenaran. Hari-hari ini di antara saudara ada yang merasakan nggak? Aduh, ini kayak api siksaan. Sesuatu yang luar besar terjadi atas saya. Luar biasa hari-hari ini terjadi. Jangan, Alkitab bilang, jangan kamu heran. Di akhir zaman memang akan terjadi. Ya, saudara duduk situ enak ya, dingin ya. Di sini panas ya ternyata ya. Ya, makanya tadi saya lihat WL-nya panas. Ini lampu sorot nih panas loh saudara. Makanya tolong ya dengar khotbah itu yang serius ya. Panas loh saya di sini ini panas saudara ya. Dikatakan ada nyala api yang seolah-olah sesuatu yang luar biasa itu sedang terjadi atas kita. Ya, kalau saudara mengalami hari-hari ini, bersyukur, berarti firman Tuhan digenapi. Memang benar, menderita sebagai Kristen, hari-hari terakhir itu, ya kita akan mengalami seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Entah dalam masalah keuangan, setiap kita punya pergumulan kan? Saudara punya masalah? Ya, punya saudara. Ada yang bawa tisu saudara? Boleh bagi dengan saya ya. Ya, mungkin nanti panitia bisa siapin tisu ya. Saudara, dikatakan di sini bahwa ya jangan kamu heran ketika kamu itu merasa ada sesuatu seperti nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian ya. Terima kasih ya, panas memang ya. Sebagai ujian ya. Jadi saudara, saya banyak mendengar hari-hari ini orang datang berkata, Bu rasanya nggak kuat, Bu rasanya persoalan datang bertubi-tubi, rasanya di akhir zaman ini aduh ya. Tapi Alkitab bilang jangan heran. Orang bertanya, Bu bagaimana nih Israel nih nanti memicu perang dunia atau apa? Kenapa terjadi? Loh kok masih bertanya kenapa loh? Kan sudah ditulis di dalam Alkitab ya. Yesus berkata perang akan terjadi, bangsa bangkit melawan bangsa, pembunuhan, akan ada penyiksaan. Ya itu sudah tertulis dalam Alkitab. Tapi orang yang nggak mengerti akan bertanya kenapa? Ya nggak usah bertanya, sudah tertulis di dalam Alkitab. Lalu kita lihat ayat yang ke-13, dikatakan di sana apa saudara? Jadi nggak usah heran ya. Bilang kanan kiri, jangan heran. Ngomong kanan kirimu, kalau lagi ada masalah, tekanan, ndak usah heran. Lalu bagaimana kita bersikap? Ayat 13 baca bersama. Sebaliknya apa? Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus ya. Ya, kita ini menghadapi masalah, menghadapi api pencobaan, api ujian, ndak boleh banyak protes, ndak usah heran dan bertanya kenapa. Sebaliknya yang harus kita lakukan, Alkitab bilang apa? Bersukacita. Saudara disuruh bersukacita dalam tekanan, dalam api siksaan itu gampang atau susah? Ya banget lah ya. Tapi itulah firman Tuhan. Memang hanya orang-orang gila yang bisa jadi Kristen, ya, bukan Karisten. Kalau orang Sulawesi di sana orang bilang jadi Karisten, ya. Jadi Kristen itu memang harus orang-orang yang berpikir di luar logika, karena Tuhan itu selalu bertentangan dengan logika manusia. Dikatakan di situ jangan heran, tetapi sebaliknya bersukacitalah dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, sebab Kristus sudah lebih dulu
menderita. Nggak usah heran ya kalau kita ini menderita di dunia. Dikatakan apa? Supaya kamu juga apa? Boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi dengan kata lain, kalau saya balik, orang-orang yang akan bersukacita menerima kemuliaan Tuhan hanya mereka yang mengalami tekanan, pencobaan, dan ujian ya di dalam hidupnya. Amin. Nggak usah lihat yang baru datang. Jangan gagal. Fokusnya ke saya saja, dengar firman. Saudara, dengan kata lain, siapa yang akan bergembira dan menerima kemuliaan? Hanya mereka yang di dunia ini sudah mengalami penderitaan, dan mereka tetap bersuka cita, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14 baca bersama. Dikatakan di sana ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista. Karena apa? Karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Kalau kita ini dinista karena kebenaran, dikatakan bersukacita, berbahagialah. Kalau kita hidup dalam kebenaran terus dinista loh. Ya, orang bilang, oh itu ya sok kudus, sok suci. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya, saya dikatain orang, itu Debbie Basir, pendeta hukum Taurat, pendeta perjanjian lama, ngomongannya penghukum. Saya mending ngomong yang begitu, saudara, supaya Anda berjaga-jaga. Orang tuh bilang sama saya gini, Bu, emang ibu yakin sorga itu ada, penghakiman itu ada nanti? Ngapain kita susah-susah hidup kudus? Ternyata enggak ada sorga, enggak ada neraka. Saya bilang ada atau tidaknya sorga, saya tetap mau hidup kudus karena saya mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran hari-hari ini loh, saudara, ya, yang berkata nggak usah hidupi hukum Taurat, nanti saudara jadi ahli Taurat. Kita sekarang kasih karunia. Saya akan kasih tunjuk nanti ayatnya ya. Jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Memang Yesus datang memberikan kita keselamatan karena kasih karunia. Tapi hati-hati, jangan itu membuat engkau nyaman hidup dalam dosa. Hargai kasih karunia yang mahal harganya itu. Ya, kita akan lihat nanti di sini. Nanti supaya saudara bilang, jangan bilang saya ini pendeta perjanjian lama, pendeta hukum Taurat. Di perjanjian baru lebih keras lagi tentang keselamatan itu harus kita jaga loh. Ya, ayat yang ke-15 baca. Ayat yang ke-14 tadi dikatakan, berbahagialah jika kamu tuh dinista karena nama Kristus, berarti roh kemuliaan itu ada padamu. Kalau orang punya roh kemuliaan, dia pasti akan dinista, diomongin, karena kita hidup benar, enggak apa-apa. Ayat 15 berkata, baca bersama, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai apa? Pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Ya, kalau kita menderita karena kebenaran, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Saya diusir karena menerima Tuhan Yesus. Ya, saya dianggap pemberontak karena saya mau hidup dalam kebenaran. Tidak apa-apa. Tuhan melihat kita, saudara. Tuhan yang menilai hidup kita. Tapi daripada dikatakan di situ, ya kalau engkau menderita, ya sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau, ya itu bikin malu Tuhan, ya. Ada kan orang dibilang gitu, oh itu udah terkenal dari dulu. Ya, pencuri. Hari-hari ini banyak orang masuk ke gereja nawar-nawarin saham. Ketemu pengusaha-pengusaha, korbannya banyak, miliaran, puluhan miliar. Ya, setelah diselidiki, oh memang dia dari dulu begitu. Ternyata ini sudah kasus berikutnya, tapi berkedok rohani, bawa firman. Ya, saya sekarang kalau ngomongin saham sama teman-teman saya orang-orang kaya, pasti mereka percaya karena saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi bodoh, saudara, jangan mau, ya. Sekarang tuh banyak orang berkedok-kedok rohani, ya jangan sekarang, tapi saudara jangan percaya ya, sekarang banyak pakai nama saya jual Mas Antam. Saya dikirimin, Bu, ini ibu ya, fotonya ibu loh, ya namanya juga Ibu Debbie Basir. Saya mau nawarin Antam karena saya dapat diskonan besar. Teman saya itu, ya dia ini nih Antam, mau nggak ambil di saya? Ya saya bilang saya nggak pernah jualan emas. Ya karena saya punya emas itu sudah banyak, ya 80 kilo saya punya emas. Mas Daniel. Ya tapi nggak laku dijual.
Dan memang tidak dijual di koleksi pribadi. Jadi jangan percaya saudara, tadi ibu yang ngomong ya, ada orang WA ibu ya atas nama saya minta bantuan pembangunan gereja, minta ini itu. Jangan percaya. Saya selalu ngomong, saya tidak pernah kasih proposal, saya tidak pernah minta sumbangan. Tuhan yang mencukupi semua pelayanan saya. Nggak usah minta-minta. Jadi kalau ada atas nama saya minta-minta pembangunan gereja, percayalah itu bukan saya, langsung blokir saja ya saudara ya. Dikatakan kita bersuka cita menderita karena kebenaran. Jangan karena engkau penjahat, penipu, udah terkenal itu. Oh itu terkenal penipu. Jangan bangga kalau engkau dicap sebagai orang yang pengacau, penipu, penjahat. Ayat yang ke-16 baca bersama. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Ya, melainkan dikatakan di sana apa? Ya, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Jangan malu kalau engkau menderita karena kebenaran. Tidak apa-apa, jalani aja. Pastikan hidup kita di dalam kebenaran. Ujian tadi itu saya kalau nyanyi lagu itu saya perhatikan kata-katanya, jangan sembarang nyanyi, saudara. Ya, tadi lagu itu bilang apa? Selama ku hidup menyenangkanmu, ya, maka aku percaya di tengah badai pun tangan Tuhan akan beserta. Karena janji Tuhan itu sebab akibat loh. Saudara pikir itu terjadi begitu saja. Kenapa kita belajar perjanjian lama? Karena Tuhan itu tidak berubah. Sifat Allah itu perjanjian lama sampai hari ini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tapi kan dalam nama Yesus kita dikasih kasih karunia. Iya, tapi Allah itu benci dosa. Jadi jangan sampai kita bermain-main dengan dosa. Kenapa kita belajar perjanjian lama? Ya, itu kita belajar tentang sifat-sifat Allah supaya kita mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Orang-orang yang ngomong kasih karunia itu orang-orang yang nggak mau belajar tentang Tuhan. Dia nggak mau belajar tentang sifat Tuhan. Ya, dan kebanyakan mereka itu masih hidup di dalam dosa. Hati-hati kalau sekarang pendeta nggak mau khotbah kekudusan loh. Hati-hati loh saudara. Ada seorang ibu gembala konseling sama saya, Bu Debi, saya mau konseling. Selama ini suami saya tuh gembala. Saya tuh tanya sama dia, kenapa kamu nggak pernah khotbah kekudusan? Dia marahin saya. Ya, ngapain? Istrinya bilang, kamu tuh nanti akan tanggung jawab di hadapan Tuhan loh. Kamu harus khotbah kekudusan supaya jemaat bertobat. Lalu dia bilang, ternyata Bu, suami saya selingkuh. Akhirnya ketahuan selingkuh. Istrinya bilang, oh ini tuh penyebabnya, makanya selama ini kamu gak pernah khotbah kekudusan, gak pernah ngomong kebenaran di gereja. Lalu suaminya bilang begini, terus kamu mau apa? Kalau kamu tahu saya selingkuh, kamu mau apa? Kamu mau jemaat tahu saya selingkuh? Terus kamu mau makan dari mana kalau jemaat tahu saya selingkuh? Ngeri saudara, ngeri ya. Mimbar gereja hanya dipakai untuk cari makan. Makanya saya bilang saudara, kalau engkau tidak mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai korban yang kudus hidup, jangan kau berdiri di mimbar ini untuk cari makan. Kau akan dapat pukulan lebih kuat lagi. Saya ketemu sama seorang pelayan Tuhan di gereja homoseksual. Ya, dia bilang, kenapa gereja itu menghakimi? Orang-orang berdosa nggak boleh pelayanan. Saya bilang, bukan menghakimi. Yesus mengasihi orang berdosa, tapi Yesus benci dosa. Dan mimbar ini bukan sembarang mimbar. Ini bukan panggung. Kalau kamu berdosa, mending kamu off dulu dari pelayanan, bereskan hidupmu, bertobat. Saya pun siap mentor kamu. Jawabannya apa? Kalau saya nggak pelayanan, Bu, saya makan dari mana? Saya itu cari uang dari pelayanan. Ngeri saudara, ngeri. Ngeri loh. Kalau ini panggung, kita nggak harus mempersembahkan hidup. Karena ini panggung. Entertain ini. Saudara mau pelayanan di sini, abis bersinah, abis homo, abis selingkuh, naik-naik aja. Kalau engkau melihat ini panggung, maka saya berdoa supaya gereja jangan menjadikan ini panggung. Ini mimbar, ini mesbah yang kudus, katakan. Supaya iman kekristenan jangan bergeser. Banyak sekarang anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, mereka berdosa seenak-enaknya, lalu mereka naik. Kenapa? Karena kasih karunia lu.
Lo injak-injak itu darah anak domba Allah. Yesus datang itu dengan pergumulan. Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, dia bilang, kalau bisa calon ini lalu daripadaku Bapa. Tapi kalau aku harus meminumnya, biar aku meminumnya. Terus kita dengan seenaknya ngomong kasih karunia. Ngeri hari-hari ini akhir zaman. Tapi memang benar. Kenapa? Karena banyak jemaat tuh pengen denger yang enak-enak. Ya, saya bersyukur GSJS ini masih tetap, ya. Kemarin saya ketemu dengan Pak Michael Gunawan, kami ya duduk ngobrol makan bersama. Saya bilang, jaga loh Pak, ya, kasih tahu jemaat, karena ini tugas kita sebagai hamba Tuhan. Kalau kita udah nggak kasih tahu pertobatan, siapa lagi yang mau kasih tahu? Ngeri, saudara, hari-hari ini dikatakan, ya, mari kita sama-sama dikatakan di sini, hendaklah ia memuliakan Kristus. Ayat yang ke-17 kita baca bersama, saudara. Ini ngeri sekali. Karena sekarang apa? Telah tiba saatnya apa? Penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Kenapa kita dulu yang pertama-tama dihakimi? Karena kita yang lebih dulu menerima kebenaran. Kita yang lebih dulu menerima kasih karunia. Sekarang saya mau tanya, kalau sudah kasih karunia, kenapa ada penghakiman lagi? Kenapa kita harus dihakimi lagi? Dikatakan sebab sekarang, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi loh. Jangan anggap santai, jangan anggap remeh iman kita kepada Tuhan. Hidup kita selama ini, itu semua tercatat, saudara. Dan satu saat Alkitab bilang, kita semua harus memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Nggak ada satupun yang lolos. Saya, ya, bukan berarti saya hamba Tuhan, saya lebih dulu. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, hati-hati yang mau jadi hamba Tuhan. Engkau akan menerima lebih banyak pukulan daripada jemaat. Kenapa? Karena engkau yang ngajar. Tapi kau tidak melakukan. Ya, kau lebih banyak pukulan. Maka saya bilang, kalau belum beres hidupmu, jangan dulu naik di mesbah ini, di mimbar ini. Kenapa kita mengasihi? Kenapa kita melayani Tuhan? Karena kita ini sudah dijamah Tuhan. Itu yang benar. Orang yang melayani Tuhan itu karena dia sudah dijamah, hidupnya sudah dipulihkan, dia sudah bertobat, tanda dia mengasihi dan ingin membalas kasih Tuhan, dia melayani. Tapi sekarang kan tidak. Ya, sembarangan aja orang masuk dalam pelayanan tanpa mengerti akan arti dari pelayanan itu sendiri. Ya, makanya dikatakan di sini, ingat saudara, hati-hati, sekarang telah tiba saatnya penghakiman. Iya, dan dikatakan di sana, ngeri sekali saudara, dan pada rumah Tuhan sendiri dulu yang harus pertama-tama dihakimi. Kita dulu, karena kita tahu kebenaran. Ya, makanya ada doanya, ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Gampang berdoa bagi orang yang nggak tahu. Tapi bagi yang tahu ini, ya ampuni dia Tuhan, karena dia tahu tapi dia pura-pura tidak tahu. Nggak tahu diampuni atau tidak. Tapi yang jelas kita semua pertama-tama harus dihakimi. Kapan penghakiman itu? Sekarang sudah mulai. Lewat pergumulan, lewat tantangan, lewat masalah, keuangan, sakit, penyakit, apakah kita tetap teguh berdiri sampai di ujung akhir pertandingan hidup kita dan berkata, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang kudus, dan aku menghormati Engkau sampai di garis akhir. Aku tetap menjaga hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Saudara, ada upah loh bagi orang yang sungguh-sungguh hidup kudus. Saya sama suami suka share di mobil. Iya ya, orang-orang hidup tentang, ngomongin tentang kasih karunia. Walaupun bagaimana dosamu tetap selamat. Enak men ya, enak loh ya. Terus sekarang ngapain kita capek-capek hidup kudus? Bahaya sudah malam kita kelabing aja, mabok-mabok, disko-disko di sana, kan enak kok. Lah kenapa saudara? Saudara pikir bertahan hidup kudus itu enak? Enak nggak hidup kudus? Nggak enak. Ada harga yang harus dibayar, ada daging yang harus disangkal.
Pengen balas yang jahat, nggak boleh balas. Sakit hati nggak kita? Ya kadang bergumul saudara, tapi itu yang Tuhan mau. Kapan penghakiman itu? Sekarang ini loh. Kita sedang diuji. Ya, saya punya teman saudara, dia punya tambang. Dia mulai belajar mendengarkan kebenaran dengan khotbah saya. Bu Devi, ini tambang saya di demo, tambang saya gini, mobil saya dibakar, Bu. Anak buah saya di tambang udah tanya, Pak, ngomong iya aja, bos. Bos ngomong iya, beres semua ini. Tapi saya kalau ngomong iya, Bu, saya tahu akan ada korban. Kalau dulu saya belum tahu kebenaran, saya ngomong iya, ini beres, Bu. Saya bilang sama dia, Pak, kau masih kurang kaya. Jangan utang darah ya, Pak. Nanti anak cucumu yang akan bayar. Dan kau binasa masuk neraka. Saya bilang, kadang-kadang ya Pak, lebih bahagia orang yang gak punya uang. Seringkali orang karena menghalalkan segala cara, dia pengen dapat uang, dia halalkan segala cara, dia bunuh orang, dia lakukan semua yang tidak benar, cuma demi dapat uang. Terus kau binasa, Pak. Terus saya sekarang harus apa, Bu Devi? Duduk di kaki Tuhan. Doa. Cuma doa. Iya, cuma doa, tapi engkau melibatkan Tuhan. Ya, saya sudah habis cara ini, Bu, lapor polisi juga tidak ada guna begini-begini. Berdoa, Tuhan bilang, bukan karena kuat gagahmu, tapi karena rohku. Bapak akan lihat Tuhan yang akan berperang. Tapi sampai kapan, Bu? Berjuang untuk hidup dalam kebenaran itu memang sulit, Pak. Tidak gampang. Tetap bertahan, karena engkau sekarang sedang ada dalam penghakiman Tuhan loh. Sekarang penghakiman itu sudah dimulai. Lalu dia bilang, ya udah, besoknya demo lagi di tambangnya. Bu, ini demo, Bu, lihat nih, Bu, truk saya dibakar, kirimin video. Saya mesti ngapa sekarang, Bu? Anak buah saya sudah tanya, bos, ngomong iya toh, bos, iya. Tunggu, saya tanya dulu sama pembimbing rohani saya, dia bilang. Dia tanya saya, Bu, nih Bu, kayak gini nih. Dia kirim video. Saya juga kaget lihat, sampai kayak begitu. Saya sekarang ngomong iya, Bu, atau bagaimana? Berdoa. Dia pergi ke tambangnya, ketemu sama anak buahnya. Bos, kenapa bos jadi bencong sekarang? Saya enggak bencong. Ya, terus apa yang harus kami lakukan? Menurut mentor rohani saya, dia bilang, berdoa, doakan tuh musuh-musuhmu. Mereka semua gila ya, kenapa lu jadi gila, ini gila. Kita suruh doakan musuh. Iya, katanya doakan aja. Saya bilang, tahan ya, jangan bertindak dengan kedaginganmu. Ingat, utang darah akan dibayar nyawa. Terus saudara bilang, hukum Taurat tidak berlaku? Hello? Kau berbuat jahat, kau bunuh orang, apakah itu nggak utang darah? Itu hukum Taurat. Enak banget orang nggak mau hidup dalam hukum Taurat, enak saudara, enak. Bunuh orang nggak apa-apa, kasih karun. Kalau hukum Taurat kan darah diganti darah. Kutuk itu tetap ada, sekalipun Yesus sudah datang. Kalau saudara membawa diri dalam kutuk, engkau tidak menghormati darahnya, ya enggak ada saudara. Ya enak aja, nama Yesus berkuasa. Iya, bagi mereka yang menghormati nama itu, yang menjunjung tinggi nama itu. Setan juga tahu kok hidupmu. Saudara nggak percaya? Coba saudara hidup sembarangan. Saya sudah berkali-kali saudara doa pelepasan orang. Lagi doa pelepasan, dalam nama Yesus dia panas. Tiba-tiba ada teman saya pelayanan agak-agak bencong, datang ikut-ikutan, dalam nama Yesus. Yang kerasukan melototin dia sambil lihat gini, kamu kan temenku. Setan tahu siapa temennya. Ya, jadi nggak usah pura-pura. Orang yang menghormati nama Yesus, yang hidup dalam kekudusan, engkau punya kuasa. Nama itu berkuasa. Tapi bagi orang yang tidak menghormati nama itu, kau coba tengki orang kerasukan, dia ketawain kau. Nggak ada kuasa dalam dirimu. Tuhan pun tahu siapa yang sungguh-sungguh menghormati dia, siapa yang sungguh-sungguh hidup menurut perintah-perintahnya. Nggak bisa sembarangan saudara ya. Kita sekarang sedang penghakiman. Lalu dia bilang, Bu sekarang bagaimana Bu? Saya cuma suruh doa.
Saya cuma balas berdoa, duduk di kaki Tuhan. Nggak berapa lama dia kirim, Bu, ajaib ya Bu, saya baru lihat nih tangan Tuhan bekerja Bu. Ya akhirnya terjadi demo, ya saling bacok, polisi turun, polisinya dibacok. Kalau sudah begitu, akhirnya bagaimana? Ya rame lah, ribut lah. Ya ternyata yang menjahati dia itu ya perusahaan sebelah. Dan dia bilang, saya udah tahu Bu, ternyata perusahaan sebelah usut punya usut. Dan ibu tahu berita hari ini di koran, perusahaan itu ditutup, sekarang lagi diperiksa KPK. Karena ternyata keuangannya bermasalah. Bukan orang-orang bawahnya aja yang diberesin Tuhan, Bu. Dia bilang, Tuhan ajaib ya Bu. Makanya dari dulu saya bilang juga apa? Coba kalau kau sudah bunuh orang, apakah Tuhan akan membela sampai seperti itu? Tapi banyak orang nggak mau percaya Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Kita terkutuk bukan waktu pergi nyembah-nyembah di bawah pohon setan, enggak loh. Engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, hidupmu terkutuk. Bilang lagi, hukum Taurat nih Debbie Basir. Ya, jangan sembarangan hidup ini. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen tuh hidupnya terkutuk, padahal dia tiap minggu ke gereja loh. Tapi kenapa terkutuk? Apa ciri-ciri orang terkutuk? Tidak pernah ada keadaan baik, kekayaannya banyak, tapi nggak dikasih karunia menikmati, itu terkutuk. Bahkan orang kaya yang terkutuk banyak, saudara, bukan cuma miskin terkutuk. Miskin yang bahagia banyak, karena dia hidup dalam berkat Tuhan. Tapi kaya terkutuk banyak, nggak bisa menikmati kekayaannya. Ribut rumah tangganya terus, makan aja dia gini, nanti penyakit semua datang. Itu namanya terkutuk, saudara. Kenapa? Karena engkau mengandalkan kekuatanmu. Bisa nggak engkau kaya dengan kekuatanmu? Bisa. Tapi yang mendatangkan berkat di hidup kita hanya waktu kita hidup menyenangkan Tuhan. Bahkan seberapapun yang kita dapat, kita bisa mensyukurinya. Ada nikmat, ada berkat di dalamnya. Makanya kan kita kadang lihat, itu udah kaya ya, tapi kok masih nekat bunuh orang cuma buat dapat ini, sikut kanan kiri. Aduh, kasihan saudara. Karena diperbudak. Karena memang hidupnya terkutuk. Dia nggak bisa menikmati keadaan yang baik. Sudah baik, tetap nggak baik. Banyak kan kita begitu? Ya, selalu menuntut, nggak pernah bisa bersyukur. Padahal kalau kita lihat orang di bawah kita banyak yang hidupnya lebih, kasihan. Tapi kok dia seneng ya? Aku kok kayak gini kok nggak seneng ya? Saya tuh banyak ketemu orang kaya, mau makan aja nggak sempet, telepon marah-marah terus. Ya, mau makan aja duduk makan bersendak gurau itu nggak bisa. Baru duduk udah telepon. Itu gimana sih? Kenapa nggak beres? Padahal uangnya, kekayaannya banyak loh. Dalam hati saya, kasihan nih orang terkutuk. Hati-hati loh saudara ya. Dikatakan di situ ya, penghakiman sedang dimulai dan pada rumah Allah sendiri. Dan ayat belum yang berikutnya, kelanjutannya tadi. Dan jika, saya pengen kita baca ini saudara, baca bersama ya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kita sudah percaya belum? Sudah. Tetap dihakimi kan? Nah, kalau kita saja dihakimi, dikatakan, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang sama sekali tidak percaya, menolak Injil itu? Kita dulu yang harus dihakimi, setelah itu mereka. Tapi kita aja dihakimi, bagaimana dengan mereka? Kita aja yang sudah tahu kebenaran, masih banyak yang tidak melakukan kebenaran, apalagi mereka yang benar-benar tidak tahu. Makanya saya bersyukur lewat pandemi ini media terbuka untuk Injil, ya. Orang mendengar. Saya kemarin di pesawat ketemu satu orang ibu pendeta Debbie Basir ya. Iya, Bu, saya mau foto ya. Oh, ibu sering dengar khotbah saya, tiap hari saya dengar, Bu. Ibu di gereja mana? Saya Buddha, Bu. Tapi saya suka dengar khotbah ibu. Kebenaran sudah sampai kepada semua orang. Tergantung dia buka hati atau tidak, kita kan nggak tahu.
Jangan sampai saudara yang tiap minggu duduk di gereja, saudara tertinggal loh, karena engkau tidak membuka hati dan sungguh-sungguh melakukan firman. Orang-orang di luar sana yang mungkin agamanya masih lain, tapi di hati dia percaya Yesus dan dia melakukan kebenaran itu. Bukan KTP Kristen yang menyelamatkan saudara loh, tapi iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Dikatakan di sana, jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya? Makanya tugas kita hari-hari ini beritakan kabar baik itu. Kan Alkitab bilang tidak harus semua percaya. Tanda kedatangan Yesus itu apa? Kalau semua orang sudah mendengar tentang Injil. Bukan dia percaya loh. Dia mendengar, berarti dia dikasih kesempatan untuk membuka hati. Ya, tergantung dia mau percaya atau tidak. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan begini saudara, tapi ingat ya, kita ini akan dihakimi semua. Ayat 18, baca bersama dengan suara nyaring. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang benar loh? Orang benar saja hampir-hampir tidak. Orang benar, orang yang berjuang hidup dalam kebenaran, ya, orang yang berjuang hidup dalam kekudusan, dia sudah dibenarkan oleh Kristus, ya. Lalu dia berjuang hidup itu dikatakan orang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan itu orang benar. Sekarang mencari perkenanan Tuhan aja, aduh, enggak gampang loh saudara, enggak gampang. Mencari perkenanan Tuhan tuh enggak gampang. Ya, dari sikap hati aja kita ini perlu berjuang, berdoa. Ya, saya selalu berkata saudara, perkenanan Tuhan itu pribadi-pribadi sih. Ya, dalam hal uang, dalam segala hal itu pribadi-pribadi. Ya, kita tuh bertanya sama Tuhan. Kemarin saya ketemu temen, ya, saya datang, dia bilang, Bu, ya, kenapa nggak beli mobil Mercy, Bu? Saya bilang, saya mau beli sekarang bisa, Pak, bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi apakah itu berkenan sama Tuhan? Ada begitu banyak pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Setiap bulan kami menghidupi pendeta-pendeta di desa. Ya, sekolah Alkitab sebentar lagi buka. Tuhan suruh menyekolahkan orang-orang dari desa yang ingin jadi hamba Tuhan, kami perlengkapi. Ya, kalau nggak punya uang gratis, nggak usah bayar. Itu lebih mulia ketimbang saya beli mobil Mercy, ya, yang harganya berapa M. Itu lebih mulia buat kita. Ya, uang 1 M buat sekolahkan berapa angkatan itu. Lalu mereka pulang ke desanya, mereka jadi ya hamba Tuhan. Bukan soal perkenanan Tuhan, itu di hati kita masing-masing, saudara. Saya bilang, saya kalau mau sesuatu itu, Pak, saya selalu tanya sama Tuhan. Jangankan Mercy loh. Saya mau beli jam aja 50 juta, saudara. Mau banget saya beli. Saya bilang sama suami saya, satu tok ini loh. Suami saya bilang, doa saya tanya Tuhan, kamu kan punya Roh Kudus. Saya bergumul dan Tuhan bilang nggak boleh. Saya bisa beli, bisa saudara. Orang saya bantu pembangunan di gereja itu ratusan juta loh sekali transfer. Saya bisa beli nggak itu? Bisa banget. Tapi waktu suami saya bilang, tanya Tuhan aja. Kamu memang punya uang, tapi Tuhan berkenan nggak? Saya tanya. Ya udah, saya tunggu dikasih orang aja kalau gitu. Nggak berani saya. Nggak berani, saudara. Saya pakai barang-barang bermerek tuh semua dikasih orang, tas dikasih orang. Saya suruh beli, nggak bisa. Ini loh, hati nurani ini loh sama Tuhan. Itu nggak bisa orang yang kasih tahu. Kau nggak bisa tanya sama pendeta. Itu pergumulanmu pribadi dengan Tuhan. Nggak gampang, saudara, nggak gampang. Memang harus ada daging yang dikorbankan. Saya sampai nangis loh, bercucuran air mata loh. Seperti anak kecil yang meminta kepada Bapa. Waktu saya tahu Tuhan tidak izinkan, saya berlinang air mata. Saya bilang, Tuhan, ya Tuhan, saya mau belajar taat. Bisa saya beli itu Tuhan dari penghasilan YouTube saya.
Tapi kalau engkau nggak bolehin, aku rela Tuhan. Nggak mau. Karena ada begitu banyak hamba Tuhan yang butuh untuk makan. Kita ngasih mereka uang setiap bulan 2,5 juta. Mereka hidup di pelayanan, mereka bisa kuliahin anak. Saudara, ya maaf ya, saya tidak ada maksud apa-apa loh. Cuma ini tidak mudah hidup dalam perkenanan Tuhan, tidak mudah. Dan engkau dengan gampangnya berkata, semua kasih karunia, engkau akan dihakimi. Kebenaran itu tuntunan Tuhan bersama hati nuranimu. Nggak bisa kau tanya-tanya pendeta. Makanya setiap kita hari ini harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa saya nggak mau doain orang? Saya selalu bilang, kau cari Tuhan sendiri. Berlutut di kamarmu, cari Tuhan. Jangan datang sama pendeta. Tidak ada pendeta hebat yang bisa membawa kau ke surga. Yang ada itu Tuhan yang hebat. Dia mau berbicara kepadamu secara pribadi. Kenapa kau nggak pernah ketemu Tuhan? Kenapa hidupmu nggak pernah dipulihkan? Kau sudah ditumpang tangan pendeta-pendeta hebat. Ya, saya ini sama pendeta ini sudah tumpang tangan, Bu. Sama ini sudah tumpang tangan loh, Bu. Makanya saya mau ke Ibu Dewi, saya tumpang kaki ya. Saya bilang bukan tumpang tangan pendeta hebat yang bisa bikin hidupmu berubah. Tapi ketika kau ketemu Tuhan, masuk di kamar kau, tutup pintu, nangis sama Tuhan secara pribadi, Dia pasti datang. Karena korban yang berkenan kepada Tuhan itu adalah hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Saya bilang tidak mungkin kalau kau nangis dari Tuhan, Dia tidak menyatakan dirinya, itu tidak mungkin, saudara. Cuma mungkin kau belum sungguh-sungguh cari Tuhan. Dikatakan loh saudara ayat ini, orang benar saja, benar loh, hampir tidak selamat dalam penghakiman. Bagaimana kesudahannya dibilang di sana tadi ayat itu apa? Bagaimana kesudahannya dengan orang fasik dan orang berdosa? Apa itu orang fasik? Orang fasik itu orang yang tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukan. Itu orang fasik. Sekarang banyak nggak? Banyak. Ya, duduk di gereja tiap minggu, tapi pulang tetap berzina, tetap homo, tetap lesbi, tetap selingkuh, tetap nyolong, tetap nyuri, tetap nggak mau dengar suara Tuhan. Itu orang fasik, ngerti kebenaran tapi nggak mau melakukan. Dan orang berdosa, beda loh, orang fasik dan orang berdosa. Orang berdosa, orang yang terus hidup di dalam dosa. Enak banget saudara kalau nggak ada penghakiman. Kasih karunia, Yesus sudah menanggung dosa kita lalu, sekarang, sampai yang akan datang. Ya enak aja ya, tidak menghormati kasih karunia. Kasih karunia itu mahal sekali harganya. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Pegang itu sungguh-sungguh. Dikatakan di sana, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, tolong tayangkan ayat ini. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Tanda tanya saudara. Ayat 19, karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Karena itu, baca bersama, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Tanggung penderitaanmu, sabar menderita, serahkan jiwamu kepada Tuhan, dan selalu berbuat baik. Berbuat baik bukan kepada manusia, toh di sini dikatakan yang terutama berbuat baik kepada siapa? Pencipta yang setia. Karena berbuat baik kepada orang aja itu biasa, tapi kita berbuat baik kepada Pencipta. Ketika Hizkia divonis mati sama Tuhan, kenapa? Langsung saat itu juga doanya dijawab. Waktu Yesaya berkata, Hizkia, engkau akan mati, sampaikan pesan terakhirmu, sebab engkau tidak akan bangun lagi, kau akan mati. Itu yang Tuhan yang suruh ngomong loh. Waktu Yesaya ngomong gitu, dikatakan Hizkia balik tembok ke belakang. Tembok ratapannya di kamar, saudara. Kau punya tembok ratapan masing-masing di rumahmu, di kamarmu. Nggak usah pergi ke Israel, amin. Ya, mau nangis saja ke tembok ratapan. Ya, orang tuh kalau pergi Israel, Bu Dewi, nanti saya mau ke tembok ratapan ya. Mau ngapain lo di sana? Kau masuk kamar aja, tutup pintu, merataplah kau di tembok itu. Tuhan ada.
Ya, enggak usah, apalagi bawa-bawa gulungan doa, diselipin di batu-batu, di tembok ratapan. Tuhan dengar nggak? Kau pikir Tuhan tuh siapamu? Kau selipin tembok, itu kertas-kertas, saya mau bilang sama orang-orang Kristen yang bodoh, tidak mengerti kebenaran. Jangan mau diperbodoh. Ya, titip doa, ayo saya mau ke Israel, titip doa, saya nggak terima loh. Bu, saya mau titip doa, ya Bu, ini juga ada amplop buat ibu. Saya bilang amplopnya saya terima. Ya, banyak pendeta jual-jual begitu supaya dapat amplop. Jemaat kan kalau titip doa, titip bertobat, ya. Jangan sesat. Saudara pikir setelah saudara tulis itu permohonan doa, lalu dibawa sama pendeta, dimasukin di lubang-lubang tembok ratapan, terus Tuhan di sorga terenyuh gitu dengan titipan doa saudara itu? Persembahan yang berkenan, doa yang berkenan pada Tuhan tuh doa dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Makanya saya kalau pergi Israel, jemaat tanya, Bu, ibu kalau ke Israel begini, tempat mana yang paling merinding? Kalau berdoa tuh di mana Bu paling merinding? Di tembok ratapan ya? Saya bilang, enggak, di kamar. Karena Tuhan Yesus bilang, masuk kamar tutup pintu, berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu di tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Amin, saudara. Jangan salah pengertian. Berbuat baik dikatakan bukan hanya pada manusia, tapi pada pencipta yang setia. Bagaimana kita berbuat baik? Yaitu tadi kayak saya, Tuhan aku mau beli ya. Nggak boleh anakku. Terus saya nangis. Dan saya yakin Tuhan tuh hancur hati loh melihat saya tuh. Ya, lalu ada suara hati yang bilang, berdoa minta sama Tuhan. Enggak, aku enggak akan minta. Tuhan sudah cukup dengan semua kebaikannya. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Ampuni aku Tuhan. Berbuat baik sama Tuhan tuh nggak ada yang tahu saudara. Kita dengan hati kita. Saya undang para imam musik, tinggal 1 menit waktu saya ya. Saudara, kita berdoa, yuk saya bertanggung jawab untuk mengingatkan saudara dari mimbar ini. Karena begitu banyak sekarang khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Orang seneng, dosanya nggak diungkit, ya tidak pernah kasih tahu. Mari kita berdoa hari-hari ini, berjaga-jaga senantiasa. Di satu sisi, Jepang sedang mempersiapkan panitia kiamat. Ya, lagi dicari ini siapa yang bisa dia menerima tenaga kerja loh, yang terutama anak-anak muda yang ahli IT. Karena perkiraan 2030 akan ada asteroid yang besar menabrak bumi dan mereka berprediksi itu adalah akhir dari bumi ini. Nah, mereka tuh cari ahli-ahli IT yang bisa membelokkan ini berapa derajat mungkin ini asteroid bisa dibelokkan agar nggak tabrakan sama bumi. Ini Jepang ini saudara. Ya, karena mereka prediksi 2030 itu bisa bertabrakan asteroid dengan bumi. Jepang lagi memikirkan panitia kiamat. Indonesia sibuk mikir ijazah palsu. Kasihan bangsa kita ini ya. Aduh, cuma soal ijazah saja masih diragukan keaslian dan kepalsuannya. Saya bingung, orang lain, negara lain sudah bikin robot, bikin yang 10G apalah itu ya, kamera canggih. Indonesia loh. Ijazah aja asli atau palsu masih bingung. Please saudara, jangan tertawa buat bangsamu, doakan bangsa ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup yang kudus seperti Kristus ya, dan tema besar adalah hidup meneladani Tuhan Yesus. Saudara, bicara tentang kekudusan itu ya sesuatu yang kayaknya hari-hari ini sudah langka. Ya, orang Kristen mulai terbuai ya, dan namanya hidup kudus itu sudah agak mulai dilupakan. Bahkan banyak orang yang berkata begini, ndak usah terlalu rohani-rohani lah ya. Ngapain kudus-kudus, ya kan Tuhan sudah mati buat kita. Darahnya sudah tercurah dan dosa kita sudah diampuni. Ya, apalagi orang Kristen kalau udah ngomong dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Sekali jadi Kristen ya.
Tapi hari ini kita disuruh belajar untuk hidup seperti Kristus hidup, yaitu hidup dalam kekudusan. Kenapa kita harus hidup kudus, saudara? Hidup kudus itu bukan pilihan bagi orang Kristen, tapi keharusan. Kalau pilihan boleh iya, boleh tidak. Tapi kalau keharusan, mau atau tidak harus mau, ya. Dan tentu ada alasan kita disuruh hidup kudus itu kenapa, saudara? Yang pertama, kita harus hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Amin. Dan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Melihat aja enggak bisa loh. Ya, apalagi mengalami Tuhan, apalagi doa kita dijawab Tuhan. Melihat Tuhan aja nggak bisa. Tapi banyak orang Kristen pede, ya. Iya, saya percaya Tuhan mengasihi dan menyayangi saya karena Dia adalah sahabat saya. Dia mengerti walaupun sekarang saya hidup dalam dosa, tapi Tuhan itu penyayang umatnya. Apakah benar seperti itu, saudara? Ya, kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat 20. Ini ayat dari gereja, saudara, diberi ya. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian di sana, kita baca bersama. Saudara boleh baca di sini, kalaupun tidak ada sini, saudara boleh buka Alkitab saudara. 1, 2, 3. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yang berikutnya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti apa? Kristus yang memanggil kamu, ya, Dia juga kudus, saudara. Ya, sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sampai di situ dulu, ya. Kita melihat di sini kenapa kita harus hidup kudus? Ya, yang pertama karena Tuhan itu kudus. Dan Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di ayat yang lain dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Kita kembali coba ayat yang ke-13 tadi di sana. Bagaimana kita menyiapkan diri kita ya untuk sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Dikatakan tadi di sana, sebab itu siapkanlah akal budimu dan waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Tuhan nanti akan datang kembali kedua kali untuk menyatakan dirinya. Dan kita, umat Tuhan, gereja Tuhan harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri seperti apa? Dikatakan, sebab itu siapkanlah apa? Akal budimu. Akal budi ini beda dengan pikiran. Semua manusia diciptakan Tuhan dikasih otak. Ya, dikasih otak. Ada orang yang memakai otaknya untuk memikirkan hal-hal yang jahat.